sebelumnya perkenalkan saya Agam Pak dari Bekasi dan istri ini Siti Nubatila. Untuk pertama kali saya kesini, sebelumnya saya udah pernah ikut Pak pencerahan dulu setahun yang lalu gitu. Di atas? Di atas, betul. Tapi secara untuk private sekarang saya baru ini gitu, ikut. Nah kebetulan saya juga yang saya pernah ikut di sana. Dulu pernah saya praktekin dulu gitu Pak. Ternyata bagus hasilnya Pak, apa namanya benar-benar nyata gitu. Tapi ada masalah dari apa namanya kita ini berdua karena hutang ya jatuhnya PMK Pak, pinjaman modal kerja. Keadaan ekonomi lagi hancur, akhirnya saya bangkrut Pak, dagang mobil kemarin gitu. Nah, akhirnya jual aset Pak di Tegal. Jual aset untuk nutupin hutang, kebetulan kan aset istri gitu. Akhirnya jual aset itu jual apa? Jual ini Pak, jual tanah. Jual tanah dan bangunan bekas restoran gitu. Kebetulan kan di mana? Di Tegal Pak. Oh iya. Di Tegal. Gong ini pakai piring kecil apa Gong? Nah terus kebetulan saya juga merasa tanggung jawab sama istri. Kebetulan kan saya sama istri ini alhamdulillah baru nikah kemarin 2021 gitu. Akhirnya kemarin jual aset, saya tanggung jawab lah karena kebetulan istri ini kan dapat dari almarhum suaminya gitu. Jadi saya merasa punya hutang ya sama istri ini. Jual asetnya di Tegal. Berapa nilainya? 950, utangnya 600 kemarin Pak di BRI gitu. Akhirnya kita sudah bayarkan. Akhirnya sisanya itu istri saya beli tanah kosong, tapi sisa dari 600 itu saya kayaknya harus tanggung jawab karena kan istri saya kan bawa anak ya Pak, saya bawa anak dari istri ini kebetulan. Jadi saya harus gimana caranya saya harus balikin lah gitu supaya anak-anak yang anak sambung saya ini kebetulan satu mau masuk kuliah besok, yang satu udah nikah kemarin gitu kan. Jadi saya punya rasa tanggung jawab gitu Pak. Baru umur berapa? Saya umur 45 Pak. Mbaknya? 46. Oh. Gitu. Kebetulan saya kan nikah sama istri ini, saya duda, ini dapatnya Randa gitu Pak. Nah, ini nikah udah dapat anak belum? Saya sudah satu, tapi ikut sama mantan. Kalau nikah saya belum Pak, saya belum dapat Pak. Nikah dari 2021 belum dapat anak? Belum Pak. Ya. AKB apa? Enggak. Emang nggak ada? Enggak. Tahu belum, saya belum dikasih kayaknya Pak. Gitu. Emang nggak pernah ML? Ya pernah Pak, pastilah. Pasti. Jarang. Ya Allah. Jarang. Ya pernah, tapi jarang, kayak seminggu mungkin 3 kali Pak gitu. Sehari 3 kali dong. Oh, sehari 3 kali ya? Iya siap Pak. Pagi, siang, sore. Iya gitu. Sebelum matahari terbit, tengah hari sama matahari terbenam. Oh iya. Gitu ya. Baik Pak. Kenapa seminggu 3 kali? Emang nggak bisa sehari 3 kali? Saya mungkin kalau dari saya pribadi karena ada hutang kayak gitu Pak, jadi kayak banyak pikiran Pak. Aduh, Bu. Gitu, banyak pikiran. Jadi ngacaknya susah dong. Aduh. Kalau untuk apa namanya ininya sih istri saya sih ya ibaratnya walaupun saya gemuknya ibaratnya baru-baru ini Pak Haji, dulu saya mah kurus gitu kan. Tapi kalau untuk masalah pasutri pasangan suami istri saya sih kuat lah gitu kan. Cuman memang dari sayanya tuh kayak semacam ada beban aja gitu. Bebannya apa? Ya tadi itu yang masih mau utang itu Pak Haji, utang gitu loh gitu. Makanya saya ini dulu kenalnya di mana? Bisa kenal di mana? Dikenalin bude saya Pak. Bude saya kan orang Tegal. Ya akhirnya dikenalin sama istri saya ini melalui foto, terus ya udah ketemu 6 bulan LDR, long distance relationship. Tau-taunya langsung ngajak nikah, ya udah saya mau nikah gitu. Gitu Pak. Turan. Apa yang tertarik dari bini lo kalau boleh tahu? Inner beauty-nya. Saya pertama kali ngeliat, saya dari Bekasi gitu, LDR sama dia di Tegal. Saya lihat, ini orangnya baik nih gitu, kayaknya setia gitu. Bener, saya sampai situ bener. Saya ketemu sekali sama dia tuh tanggal 1 Juli 2021, Novembernya langsung nikah gitu. Saya yakin aja sama diri saya kalau dia orang baik gitu. Makanya udah saya
jalanin. Mbaknya apa yang tertarik dari bom kar? Ya yakin aja Pak. Yakin? Berani tuh punya utang. Iya betul. Nah terus yang tahu RDAE mbaknya atau masnya? Pertama Temen sih ya yang cerita. teman Ceritanya gimana dia? dari Tegal ya, dari Bu Tuti. Enggak si Edai. Oh iya. Dia ceritanya gimana kalau boleh tahu? Dari Ade Pak, dari orang waktu itu ngelihat dari YouTube teman saya gitu. Teman saya ngasih tahu RDAY itu saya lihat di YouTube waktu itu ya setahun 2 tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Akhirnya oh iya nih kok begini, saya bilang oh yakin tuh pengen ke situ. Ternyata tante saya udah duluan Pak dari Tegal ke sini Pak. Tante saya dari Tegal sama dari Kendal. Wah saya diceritain udah semua. Saya tanya apa aja tante. Ini pokoknya kalau bangun jam 12 terus senyum 41 kali. Terus gitu sholat tahajud itu. Saya praktekin tuh Pak. Kebetulan waktu itu saya lagi miring tuh, usaha tuh udah mau jatuh tuh waktu itu. Karena jual mobil 6 bulan 8 bulan baru laku. Akhirnya saya usapin tuh Pak, saya usapin yang katanya kolor, kontol gede, saya lakuin, saya lapin di mobil tuh Pak. Alhamdulillah Pak, yang Fortuner laku 3 hari, yang Innova laku seminggu gitu. Nah akhir dari situ, udah saya jalanin, emang saya berhenti gitu, nggak ikutin lagi karena saya berpikir, wah ini udah mendesak nih harus jual aset, gitu. Akhirnya saya jual aset, dan sisa-sisa utang yang ini masih belum sampai sekarang, masih 100 jutaan lagi lah utang gitu. Nah akhirnya saya sama istri dagang nih Pak, dia dagang kuliner Pak, soto apa namanya lontong sayur sama di dekat rumah, dekat rumah di Bekasi gitu. Akhirnya pertama kita buka awal ada sirik Pak, orang sama-sama lontong sayur, dia kan Tegal, yang satu lontong Betawi. Dia disamperin, dimarah-marahin ya kan, wah sama orang Betawi situ lah. Akhirnya udah saya selesaiin, dia bawa ormas, saya bawa tentara gitu kan. Akhirnya udah tuh secara fisik normal, damai sama Babinsa semua. Ternyata 1 bulan 2 bulan berikutnya, ya mohon maaf saya bukan dulu Allah alam ya. Ya saya ibaratnya saya dihalusin lah, main halus gitu. Yang tadinya laku 30 piring, 40 piring, jadi 1. Nah cuman saya bilang survive lawan, pakai ilmu bapak juga tuh saya lawan ya. Kolor juga tuh, lapin semua. Nanti ntar kalau misalnya udah laku kayak gitu, udah balik lagi deh 20 piring, besoknya begitu lagi, ya kan. Akhirnya nyerah istri saya, setahun pas nyerah bulan Mei kemarin sebelum Idul April ya, sebelum Lebaran Haji, udah deh tutup aja deh yang kata dia, udah dia bilang, yaudah cari tempat yang lain lah gitu. Nah alhamdulillah semenjak pas lagi saya bayar hutang, saya tuh benar-benar nggak ada modal sama sekali Pak Haji. Akhirnya saya ya doa terus sholat semua. Alhamdulillah satu finance Indonesia ngasih saya pinjaman untuk dagang mobil plafon, namanya Moladin Finance. Memang ada bunga sama ada administrasinya gitu. Nah sebelum saya pakai Moladin ini, Jaminannya apa? alhamdulillah jaminannya sih nggak ada, cuman yang kita beli mobil itu BPKB dia pegang gitu. Jadi ya gitu, jadi kita dikasih namanya factoring. ya kayak seperti itu. Nah akhirnya sebelum saya pakai Moladin, sama kakak saya nih Pak Haji yang punya garasi, namanya Pak Dodi Endraningrat, kakak sepupu. Udah sini gue modalin begini, ya udah jalan pertama nih Pak Haji nih, alhamdulillah ada untung gitu kan. Oh ya untungnya lumayan lah, lagi rezeki itu ada 10-15 juta gitu. Pas lagi kesini Pak Haji, dia nggak bisa kaget, untung 2 juta 3 juta kaget. Wah saya bilang udah nih untung segini lepas aja biar berputar gitu, karena ekonomi sekarang lagi hancur, lagi lesu. Orang teman-teman saya di Kelapa Gading di mana aja modal Alphard aja dijual trek 3 juta untungnya, modal 500 jutaan. Kakak saya ngeyel, akhirnya ditahan sama dia, saya nggak punya duit Pak Haji gitu. Akhirnya udah saya nyerah deh, saya bilang. Saya juga bilang sama istri saya udah kayak putus asa gitu Pak Haji. Akhirnya istri bilang coba pakai Moladin, bismillah deh. Ya udah saya coba Pak Haji pakai Moladin nih, udah jalan 5 mobil ya. 5 mobil jalan Pak Haji satu. Cuman memang kan dibagi keuntungan sama Moladin Pak Haji, bayar bunga per hari sama administrasi gitu. Nah akhirnya saya bilang sama istri saya, teman saya sebenarnya sih saya pengen cari teman saya Pak Haji kayak investor lah gitu.
mental semua Pak Haji, kayak masih nggak percaya sama saya. Padahal teman saya tuh tahu saya sih insya Allah amanah, nggak pernah ngecewain orang lah gitu. Jadi ayo dong, tadinya oke yaudah ntar kita jalan deh, oke. Nih gua ada duit segini-segini. Gini kita hubungin lagi, mental lagi nggak ada nih. Terus belum cair, alasan belum apa. Jadi saya masih berharap sama Mauladin ini gitu kan. Tapi ya saya bingung, ya harus dibagi lah dengan bunganya. Terus saya bilang sama istri, udah kamu buka lagi deh buat makanan hari-harian kita nih gitu. Akhirnya dapat istri tempat Pak Haji buat kuliner lagi di daerah dekat rumah juga Pekayon. Nah sudah rapi nih, sudah disewa dia sama adik ipar saya nih. Nah sebelum buka saya bilang, yang kita istri sendiri yang ngomong ke saya, yang kita balik ya ke Pak Haji yuk, gitu dia. RDIY sebelum kita jalan nih, ya kita pastilah dia bilang. Kita apa namanya, kita namanya private kata dia. Ya udah yang bismillah gitu sambil jalanin mobil inilah gitu. Karena saya optimis Pak Haji, kayaknya saya tuh sampai bilang sama istri saya, insya Allah yang pokoknya kalau aku tua aku kaya nih dagang showroom, saya bilang gitu kan. Saya pengen punya yang benar-benar tuh berkembang lah gitu. Pengen cita-cita saya seperti itu. Kan dulu saya kerja cuman pensiun 2018 dari Indosat Pak Haji. Akhirnya saya dagang mobil ini gitu. Jadi Indosat bagian apa? Dulu saya kepala cabang Pak Haji. Kepala cabang udah ngiter Pulau Jawa aja sih gitu dari 2003. 15 tahun saya pendi, ada program pendi saya ikut pendi gitu. Akhirnya emang dari basic saya SMA tahun 96 waktu orang tua masih ada, saya basicnya memang hobinya misalnya dibeliin mobil sama orang tua zaman dulu. Saya bersih-bersihin, tuh ada yang nawar, saya jual. Basicnya awalnya gitu Pak Haji, hobi. Akhirnya ke bawah sampai sekarang, sampai otomotif, ya kenal semua gitu. Ya, boleh. Ya, jadi sekarang hajatnya apa? Hajatnya ya pengen kaya, pasti kaya, pengen pasti kaya. Tadi kaya. ajarin ya. Ya. Bapak tinggal di mana? Bismillah. Hah? Tinggal di mana? Saya Palembang, Pak. Palembang. Ya. Terus sehari-harinya apa? Saya Mic-nya deketin. Mic-nya deketin. Saya. Saya perkenalan dulu Pak, nama saya Yapani Pendi, Ya. asal dari Palembang. Ya. Jadi pekerjaan saya sehari-hari tani dan di rumah dagang. Tani. Ya. Nanam apa? Kenapa? Nanam Tanaman kalau untuk sekarang ini karet Pak. apa? Karet. Karet. Iya. Oh ya. Ya kalau di rumah itu ibunya, tapi kan yang kita tahu sudah keluarga kontrol kan di rumah itu dagang kelotongan. Itu dari sehari-hari kalau saya, kalau pagi itu bantu istri dulu, setelah habis subuh. Nah kalau namanya petani karet itu jam 6 itu sudah mulai berangkat ke kebun. Itu pekerjaan saya sehari-hari. Jadi saya tahu dari hari ini pertama dari teman saya kan Pak Isnan kan tadi dari sini. Teman saya itu bulan Maret dia pernah cerita dengan saya. Nah, coba menceritakan, coba buka YouTube katanya. Nah saya buka YouTube itu. Jadi tahunya saya di hari ini dari situ Pak ya. Terus saya pelajari, saya buka semua, ya video-videonya itu saya buka semua itu, saya lihat semua, saya pelajari. Cuman belum saya praktekkan itu Pak. Nah, belum, cuman sudah saya dalami, cuman belum saya praktekkan untuk melakukannya itu belum, cuman sudah saya pelajari. Jadi di bulan Juli Pak Isnan kan cerita lagi dengan saya cerita begini aja Pak, saya sudah pelajari yang Bapak ceritakan itu, kita berangkat aja. Nah, jadi lebih jelas saya langsung ke sana. Oh iya katanya berangkat kita Agustus, bulan Agustus berangkat. Nah itulah jadi kita kemarin berangkat Sini. Yang 4 orang. Jadi Bapak baru dengar dari Bapak Sunan tadi? Iya, dari pas bulan Maret itu Pak. Oh iya. Ya bulan Maret. Iya kalau nggak salah bulan Februari dari sini. Iya. Ya. Pulang dari sini itu dia cerita dengan saya. Iya. Nah, dia cerita langsung
coba dibuka di YouTube kan. Terus saya pelajari terus sampai hari. Cuman belum saya kerjakan itu Pak. Ya, sudah saya pelajari tapi sudah saya pelajari semua, cuman belum saya lakukan. Boleh, tadi saya ajarin ya. Jadi gini Pak, berdua. Jadi gini. Kuncinya ilmu RDAY itu kuncinya cuman satu. Oh beda. Oh beda ya. Dari Padang. Oh Padang yuk. Namanya siapa? Yuk namanya. Ya, pakai. Assalamualaikum Pak. Nama kami kenalin Bu Ijah. Apa sehari-harinya? Sehari-harinya kami jualan ikan Pak. Oh ikan di mana? Di Padang. Di Oh. Damas Raya. Oh iya. Dari jam berapa sampai jam berapa jualannya? Mulai buka jam 7 sampai jam 5 sore. Belanja jam berapa? Kalau belanjanya kadang seminggu 2 kali, 3 kali gitu Pak. Ikan Keluar. seger, ikan asin, ikan apa? segar, ikan emas, ikan nila, ada itu lele, ada patin gitu. Oh bukan ikan laut. Bukan, Oh iya. ikan segar. Boleh. Jadi hajatnya apa Ibu? Jauh-jauh dari Padang. Ya kami Pak udah lama nih mat ini kan udah ada setahun gara-gara suami saya sakit. Sakit apa? Kemarin apa batu ginjal. Jadi nggak Masih hidup apa udah mati? udah. Jadi kami tuh nggak Masih sempat hidup? lagi kan. Masih hidup Jadi apa udah mati? Udah 4 bulan meninggal. Udah mati? Ya. Oh. Jadi Mau dihidupin lagi nggak? Jadi kami sekarang tinggal sendiri. Nanti ganti baterai. Tinggal sendiri Pak. Jadi kami sama Tinggal Mbak sendiri? Dia itu kan iya. Mau kawin Tinggal- lagi nggak? Enggak. Nanti saya promosiin. Jadi kami sama mendiang tuh ya ditinggalin beban utang lah gitu sekitar 100 mungkin 100 juta. 100 juta. Ya kami kemarin. Ditinggalin anak nggak? Iya, Berapa cucu. anak? Anak 3, cucu 7, buyutnya 1. Oh. Kami umur udah usia udah tua Pak. Berapa? 61. Nggak mau kawin lagi sama yang usia 99? Enggak. Ada laki-laki 99 yang lagi Enggak, nyari. Pak. Kasihan mendiang Pak. Kasihan sama mendiang. Iya. Oh iya, iya. Kami sama cucu aja sama anak. Jadi sekarang hajatnya apa? Kami ya itulah Pak, ingin membebaskan utang sama jualannya ingin lancar gitu aja. Boleh, tadi ajarin. Jadi gini Pak, Bu. Ilmu RDAY kalau hajat kita maksa, lu mau jalan? Hah? Langsung? Ya udah, sip. Thank you ya. Terkabul ya. Yo. Jadi kalau hajat kita maksa, kita juga harus ibadahnya maksa. Ya. Tapi kalau hajat kita nggak maksa, buat apa kita ibadahnya maksa? Ya. Kita kan hajatnya maksa, pengen kaya raya, punya duit 10 miliar. Masa hajatnya maksa, lawannya nggak ada. Pagi, sore, siang, malam, laki, perempuan. Nah ini hajatnya maksa, lawannya mana? Ya ibadahnya harus maksa. Kalau nggak, Insya Allah ya Pak, saya udah nyimak dari itu ya. Entah seberapanya, mungkin saya udah berapa bulan itu Jumat pagi itu nggak bolong gitu. pokoknya ibu kalau hajatnya maksa, ilmunya RDAY, ibadahnya harus maksa. Kalau memang nggak bisa ibadahnya maksa, gantinya namanya sedekahnya maksa. Iya. Kalau memang sedekahnya nggak punya duit, propes, berbuatnya harus maksa. Kita kebanyakan tiga-tiganya nggak mau. Ibadahnya nggak mau, sedekahnya nggak mau, kerja nggak mau. Harus mau lah. Bapak lihat gak orang Cina, jauh-jauh dari Cina, dia berlayar ke Indonesia, nyangsang di Bangka Belitung, nyangsang di Kalimantan, nyangsang di Sumatera. Apa yang dikerjain? Kerja keras. Karena dia minoritas. Karena dia nggak punya apa-apa, hanya cuma punya kolor, dia kerja keras. Sekarang jadi konglomerat. Kita nggak mau. Nah, pilihan cuma 3. Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, atau kerja ekstrim. Itu aja. Pak Haji, saya mau yang ibadah ekstrim. Boleh. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz.
sholat taubat nggak boleh bolong, sholat ba'da qobliyah nggak boleh bolong. Saya mau sedekah ekstrim, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Nah, itu Saya yang dua dikerjain saya itu. Hmm? Yang dikerjain saya itu. bangun jam 00, Enggak, yang subuh itu nggak bolong, Jumat tuh nggak bolong. sedekah subuh. Ya. Nah, tinggal Tapi ditingkatin. kami, nggak- Ibu sedekah subuhnya berapa? Ya, nggak banyak sih, Pak. Harus ditingkatin. Kalau ibu sedekahnya nggak banyak, jangan minta sama Allah banyak. Kita nih kadang sedekah subuhnya 50.000, minta cairnya 10 miliar. Allah langsung lemes. Tapi kami Sedekah dikumpulin di rumah, Pak. Nanti kalau udah berapa bulan dibuka, ya itu kami disedekahin juga ke sini sama melalui Pak Mak ya. Gitu. Kalau yang bagus, ibu jangan terlalu lama. Sedekahnya di muka. Ya. 7 hari di muka. Jadi ibu jangan ngumpulin dulu, jangan. Tapi dibayar di muka. Oh gitu. Nah, jadi 7 hari, 50.000 kali 7 hari. Berarti setiap hari Kamis ibu langsung transfer ke sini 350.000. Iya. Hari Kamis malam Jumat nih transfer 350.000 Iya. itu jangan nunggu sebulan kelamaan. Iya. Dan di muka. Jumat barokah juga gitu, 1 juta di muka. Nggak boleh dikumpulin, nggak boleh lama hasilnya, Bu. Nah, kedua, ibadah ekstrim. Tadi yang saya cerita. Ketiga, kerja ekstrim. Kerja ekstrim. Seperti orang-orang Cina. Kerja ekstrim. Kerja ekstrim. Buktinya apa? Bapak lihat, waktunya orang tidur, orang Cina tidak tidur. Mana buktinya? Kue subuh, Bapak lihat kue subuh. Ada gak? Nggak ada yang tidur dia. Dagang kue subuh di Pantai Indah Kapuk. Rumahnya di mana? Pantai Indah Kapuk. Orang kaya-kaya semua, Cina-Cina Medan, Cimen. Ya betul? Coba lo lihat. Kita kan enggak. Subuh baru tidur, goblok. Subuh melek lah, orang tidur kita melek. Seperti apa? Seperti orang miara tuyul. Tuyul kerjanya siang apa malam? Malam. Kayak orang miara babi ngepet. Babi ngepet kalau jagain lilin jam berapa? Malam jam 00. Ya kan? Jagain lilinnya jam 00. Kita kadang enggak. Malamnya waktunya tidur. Lo lihat dong Abdurrahman bin Auf. Lo lihat dong Abdurrahman bin Affan. Lo lihat dong sahabat-sahabat Nabi. Kalau malam dia baca Quran. Kalau pagi dia berdagang. Sehingga dia nggak akan ketipu, nggak akan ditipu, nggak akan. Kalaupun mau ketipu, emang udah jalannya Allah, balasannya masuk surga. Jadi yang nipu masuk neraka jahanam, dia masuk surga. Kan lumayan. Kan kita di akhirat kan kekal abadi selamanya. Dosa kita kan di dunia banyak. Kan lumayan kalau masuk surga. Nah, maksud saya. Pak Haji kenapa sih bangun jam 00 senyum di pagi tahajud? Bapak nanti buka di surat Al-Muzammil. Kenapa mesti baca Quran? Berarti Bapak surat di Fatir. Manjur gak Pak Haji? Manjur lah, nggak mungkin nggak manjur. Bapak praktek. Jadi apa dong Pak Haji? Biar gerak cepet nih, biar bulan ini saya bisa punya uang minimal 1 miliar. Ya Bapak mesti gembira. Karena kalau orang yang senang rezeki datang, kalau hati sedih rezeki pergi. Tadi udah saya bilang tuh sama si Pak, siapa namanya itu? Hah? Ya tadi dia, bos, lo ntar malam senang-senang nyanyi di atas sama anak yatim, gembira. Besok hari Sabtu lo nginep di sini hari Sabtu pagi jam 7 testimoni Mbak Nadia jam 7 pagi yang hajatnya cair 1 triliun. Dia ngajarin besok Mbak Nadia, lo mesti ikut. Hari Minggu lo wajib jam 7 pagi berenang bersama anak yatim. Nanti ijabnya di kolam renang. Karena hampir 100% orang yang ijab di kolam renang senang hatinya terus gembira. Besok hari Senin lo ijab di Rustic Market di Sentul. Ijab. Gitu. Kita ini kenapa Pak? Hajat kita lemot. Karena kita nggak senang, nggak gembira. Lo lihat di anak kecil deh yang gembira lari-lari. Padahal kitanya lagi PHK, kitanya lagi susah. Dia nggak ada tuh, seneng aja.
Rezeki ada aja tuh, mainan punya, makan ada, mau beli bakso ada, karena gembira. Nggak mikir. Iya, karena kepikiran itu sih Baji. Hah? Pikiran utang, jadi Jangan, banyak mesti seneng, gembira. Makanya kan di sini ilmunya kan wajib ilmu nenen. Istri wajib nenenin suami. Lo lihat dah, orang yang miara tuyul hobinya apa? Nenen. Orang yang miara tuyul duitnya banyak. Kalau ibu kan nggak ada suami, ntar saya sewain. Ada bandot di sini, bandot. Saya kalau tahajud apa itu sudah Pak, cuman sepertiga malam. Oh nggak boleh. Nah, yang sebelumnya maksudnya. Oh iya. Ya, Sekarang mesti 1/2 malam, kan dasarnya di Al-Quran. 1/2 malam, terangin. 1/2 malam, ada gak di Al-Quran dasarnya? Iya, jadi Surat apa tuh? sampaikan Pak Haji itu dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Nanti Bapak buka untuk dibaca, dimaknai, untuk memperkuat, bukan untuk dilirik, baca enggak, tapi dimaknai. Jam bangunnya ada di ayat yang ketiga. Nisfahu awim kusminhu qalila. Kapan bangunnya? Nisfahu, separuh, tengah-tengahnya malam. Kalau tengah-tengahnya malam berarti jam 12. Perubahan antara malam ke pagi itu jam 12. Itu bangun. Dasarnya di situ. Maka urutannya jelas di situ. Urutannya perintah Allah itu dan 1 untuk sholat, yang kedua untuk baca Quran. Ada apa ada yang itu menyebutkan baca Quran? Ada ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil dan runtut. Artinya tidak boleh kita pilih-pilih, harus dari juz 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Anas. Khatam, balik lagi, terus balik lagi, terus setiap hari. Apa keutamaan baca Quran? Pak Haji selalu menekankan itu. Ilmu yang Pak Haji sampaikan kepada kita semua tadi itu terangkum di surat Fatir ayat 29. Itu nanti dipahami, dibuka untuk memperkuat, memperkokoh ibadah yang kita lakukan. Oh ternyata ini ya yang bikin. Apa itu? Di situ ujung ayatnya Allah sampaikan ke kita, tijaroh kita. Tijaroh itu berarti bisnis, usaha, kegiatan apapun yang kita lakukan, kata Allah, lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian, tidak akan pernah mengalami kebangkrutan, tidak akan pernah mengalami tertipu, terlena, terhipnotis, tidak akan ada. Karena apa? Karena 3 hal. 1 ayat itu sebetulnya, hanya 1 ayat, menjadi kesimpulan dari aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan kalau kita punya hajat, punya usaha. Semuanya disampaikan Pak Haji tadi. Yang pertama apa? Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Yang 3. 1, yatluna kitaballah, yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqimus sholah, yang menegakkan sholat. Wajib pasti ya. Jadi ba'diyah qobliyahnya, tahajud malamnya bukan 1/3, bukan 2/3, tapi 1/2 malam bangunnya. Ayatnya tadi. Terus yang ketiga adalah yang menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita, yang bersedekah. Maka kan 3 hal ini selalu Pak Haji tekankan ke kita. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sholat ba'diyah qobliyah harus ditegakkan, jangan bolong. Karena ini menjadi penyeimbang bisnis kita, penyeimbang hidup kita. Biar imbang kiri kanannya.
Yang ketiga adalah sedekah, 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 dan sedekah. Dipaksa dan kita sedekah oleh Allah. Dipaksa. Ada ayatnya sedekah itu kita lakukan dalam keadaan lapang maupun Sempit. Artinya apa? Kita harus maksa. Bukan nunggu nantilah kalau keuntungan mobilnya 15 miliar baru sedekah, 15 juta baru sedekah, 10 baru keuntungan baru sedekah. Enggak, apapun kondisi, Sebelum. rutin ngeblok, rutin seberapa pun rutin sedekah. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kenapa Allah menyebutkan itu harus dengan terang-terangan? Kadang suami mau sedekah harus ngomong istri. Kadang suami mau sedekah, sembunyilah, gak usah ngomong istri. Paksa, dipaksa. Kalau tiga hal ini kita lakukan, di ujung ayat Allah menjamin kita, tijarah kita, kegiatan kita, aktivitas kita, usaha kita lantabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Artinya apa? Pasti untung, pasti menghasilkan, pasti tumbuh. Jadi evaluasi kita, kenapa usahanya seperti ini, berarti kita evaluasi tiga hal tadi. Baca Quran kita seperti apa? Salat sunnah-sunnah yang menguatkan kita seperti apa? Kurang apa enggak? Sedekah kita kurang apa enggak? Kalau sudah mungkin kurang banyak, ditingkatkan. Artinya kan itu aja sebetulnya. Kita evaluasi tiga hal ini. Dan ini menjadi satu kesatuan loh ternyata. Kalau masih tadi kan boleh milih kita. Mau ibadah Ekstrim. mau sedekah ekstrim, Mau kerja ekstrim. sedekah profesi. Tapi ternyata di ayat ini satu kesatuan. Jadi tidak ada penghubungnya atau, tapi koma-koma. harus jalan semua. Ya, Kalau ya tiga-tiganya. Kok di Al-Quran? Iya. Baca Quran, innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, yang kedua, aqimus sholat, mendekatkan sholat. Bukan bukan atau, tapi dan yang mensedekahkan, dan yang berinfak, mensedekahkan hartanya. Jadi bukan pilihan. Kalau Allah bukan pilihan ya, tadi masih memberi. Karena masih baru. Masih memberi pilihan. Kalau nggak takutnya kaget dia kabur. Pilihan, boleh pilih salah satu. Kalau tadi yang sedekah 10 juta nggak ada pilihan, langsung saya jebrotin. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya langsung. Makanya dia besok saya suruh ikut 3 acara gratis. Harus terkabul hari Selasa. Karena beliau sudah praktekkan dan sudah mendapatkan hasilnya, tinggal meningkatkan, Tinggal ngeloncat. tinggal kuantum mata. Bapak evaluasi. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, Pak Haji, ya sebelumnya sebelum saya kenal RDA ya memang ya diusahakan untuk ngaji baca Al-Quran walau hanya 1 ain atau ya paling top banget lah dulu 1 juz itu udah Dasarnya apa lagi. dulu? Ya. Baca Quran 1 juz. Ya, Ada gak apa sih? contohnya? Orang yang baca Quran 1 juz kaya raya ada gak? Ya enggak sih, cuma ya dengar-dengar kiai kayak gitu lah. Setelah kenal Pak Haji jadi alhamdulillah sih udah Jadi gini, Bu. pernah 5 juz gitu. Jadi gini Bu, dasarnya saya maksain 12 juz, itu saya jamin pasti kaya raya. Kenapa dasarnya Pak Haji bilang gitu? Karena kita lihat sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dia baca Quran 1 malam dari jam 00 sampai matahari terbit 30 juz. Imam Syafi'i semalam baca Quran 2 kali khatam. Wow, kaya raya luar biasa. Nah, kalau kita baca Qurannya 1 hari, one day, one juz, udah gitu dicicil lagi.
malam, siang, pagi. Dasarnya apa? Nanti gue udah baca Quran one day one juz. Ada gak contohnya sahabat Nabi yang baca one day one juz kaya raya? Nggak ada. Maksa jadi ibu. Karena kita hajatnya maksa. Kecuali kalau hajat ibu nggak maksa, ya ibu nggak apa-apa, one day one juz bagus daripada orang-orang yang nggak baca Quran. Itu bagus. Tapi kan usia kita udah 40, menjelang 50. Buat apa kita kerja? Goblok. Duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit. Kalau kita ngejar duit, itu namanya manusia goblok. Harusnya apa? Duit ngejar kita, kan usia kita udah 40 tahun. Emang bisa? Bisa. Lo lihat kupu-kupu. Kalau kita ngejar kupu-kupu, sampai bondas kaki kita, yang ada kupu-kupunya makin jauh. Kalaupun ketangkep, kupu-kupunya rusak. Lebih baik apa? Supaya kupu-kupunya yang nggak kita kejar, dia datang jadi hiasan rumah kita. Kita tanam bunga-bunga, sehingga kupu-kupunya datang. Tuh. Nah, maksudnya apa artinya? Kepanjangannya ini Pak Harji. Kita harus tanam di hati kita bunga-bunga supaya rezeki datang. Bapak dan Ibu lihat orang terkaya di muka bumi, nggak jauh-jauh pasti memuliakan anak yatim. Nggak ada memuliakan fakir miskin dan anak terlantar, nggak ada. Kenapa kita memuliakan fakir miskin dan anak terlantar? Itu kan wilayah kekuasaan negara di Undang-Undang Dasar. UUD 45 pasal berapa tuh? Misalkan 34. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Kenapa kita ikut-ikutan pelihara? Kenapa kita yang nggak dipelihara sama negara aja? Apa tuh? Anak yatim. Seperti Nabi Muhammad. Kita kan enggak. Hari Jumat ngasih makan orang yang pulang dari masjid. Ngapain orang dia juga udah punya duit? Biar aja pada jajan rumah makan Padang. Kita ngapain? Cari anak-anak yatim yang terlantar di rumah-rumah. Kita santunin. Itu maunya saya. Seperti Utsman bin Affan. Kaya raya sampai hari ini hartanya nggak habis-habis walaupun dia udah mati. Apa yang dilakukan? Setiap hari dia datang ke rumah-rumah anak yatim, bawain makanan kesukaannya dia. Coklat, kurma, susu, anggur. Makanan dia favorit, dikasih setiap hari. Setiap hari Jumat, untanya dia isinya cuman makanan kesukaannya dia. Ke rumah-rumah anak yatim. Dan gak ada disebutin fakir miskin dan anak terlantar. Kenapa? Karena ini tugas negara. Daripada uang negara dikorupsi, akhirnya kita yang ambil alih, uangnya negara dikorupsi, ya kan? Ini malah kita ikut-ikutan negara, ya. Orang yang bubar dari masjid dikasih makan. Oh, nggak usah lah, ngapain lah negara ditandingin. Karena negara tuh ibarat laut. Dikasih garam nggak berasa asin. Nambah asin nggak? Enggak, namanya laut. Lo garemin. Ngapain? Jadi lo cari anak yatim. Dan anak yatim juga karena kita lagi punya hajat, lagi punya hutang, yatimnya dispesifikin lagi. Jangan yatim sembarangan. Yatim umroh. Anak yatim yang udah berangkat umroh. Dispesifikin lagi. Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya kalau malam sholat tahajud. Dispesifikin lagi. Dikecilin lagi. Yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ini mah enggak. Yatim saudara kita lah, itu mah udah kewajiban. Yatim yang nggak sholat, lantar aja deh kalau ada duit lebih lah. Orang dia lari-lari. Cari yang spesifik bos. Ibaratnya kalau kita sakit, cari dokter spesialis. Cari yang profesor gitu loh. Jangan cari yang dokter baru lulus. Jangan cari dokter yang udah tua bangka, nanti tremor.
Tremor apa? Tremor apa? Tremor. Pas operasi tremor. Jadi kita mesti lihat ke situ, bos. Kan orang pada nanya, kenapa sih Pak Haji mesti anak yatim kurung? Kayak Nabi Muhammad SAW, bos. Nabi Muhammad kan yatim kurung. Ditinggal papahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Cari kayak gitu mirip-mirip. Ada gak di sana? Nggak ada. Ya numpang lah di RDA. Ibaratnya RDA itu wifi-nya, numpang wifi-nya. Karena kuat itunya, sinyalnya. Nanti kalau udah terkabul, udah kaya raya, ya lo tinggalin lah RDA, ngapain orang udah terkabul. Nanti kalau lo kasus, datang lagi, gue tungguin. Banyak kok. Pak Haji, biar hati ini tenang, nggak gundah, gelisah itu gimana Pak Haji? Karena Ibu mesti sering datang ke RDA, diusap rambutnya anak yatim, ijab, diusap. Karena sebanyak rambutnya anak yatim, sebanyak itu berkahku, kata Allah. Anak yatim ini diusap rambutnya. Biar hatinya ibu, nanti kalau ibu ada uang, sedekain senilai makanan favorit ibu. Coba ada gak ayatnya, sedekah senilai makanan favorit? Ya, Biar hatinya. ada sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan semua hajat-hajatmu Allah kabulkan? Allah kabulkan, ayatnya jelas tuh. Ya. Sayangi anak-anak yatim. Bukan sayangi ibu yatim ya. Kita kebanyakan nyayangin ibu yatim. Udah dibilangin papa anak yatim. Nanti bonusnya ibu yatim papa. Kalau papa nyayangin ibu yatim, bonusnya martil. Kaos hammer, tau gak kaos hammer? Ya, sayangi anak yatim, tadi baru sampaikan, sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian. Hadisnya gitu. Niscaya pasti hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan. Hadisnya begitu. Ulangi lagi. Anggap aja nih berempat blow on. Ulangi lagi. Iya, biar paham, biar masuk. Dia nggak mau ngakuin gue yang sebut aja. Dia blow on, blow on. Blow on. Apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Itu pertanyaan Rasulullah. Dijawab langsung ya, Rasulullah dijawab langsung. Tidak iya atau tidak, tapi langsung dijawab, dilanjutkan hadis itu. Sayangi anak-anak yatim, usap kepalanya, tapi nggak ada tambahannya. Kalau Pak Haji kan ada tambahannya. Cium keningnya ibu yatim. Jadi sayangi anak-anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Jadi kalau kita suka bakso di Blok S, bakso kumis, berapa lo makan bakso kumis di Blok S? 2, satu bijinya 10.000, berarti 2 20.000. Kacang rebusnya berapa? 5.000, 25. Teh botolnya berapa? 5.000, 30. 30.000 kali 500 anak yatim. Gitu. Ini enggak, kita makan bakso kumis Blok S yang disedekain bakso di Bekasi. Beda lah. Harganya beda. Jadi senilai. Sukanya apa? Gado-gado boplo. Berapa gado-gado boplo? 58.000. Apa kesukaan lo? Ketoprak Ciragil. Berapa? 38.000. 38.000 teh botolnya 5.000. 43.000 gitu. Kok Pak Haji tahu? Lah kan makanan gue itu. Iya kayak kemarin. Ji lo hobinya apa Ji? Gue sukanya pandor. Mana pandor? Nih pandor ya. Nah gue sukanya pandor. Ini orang bawa bukan pandor. Ya nggak mungkin gue makan lah. Kondor. Habis makan biji kontol gue kondor. Ditanya sama bini gue, papa kok gowal gawil? Salah makan gue. Pandor tuh, pandor. Adanya di dekat PT IKA. Wijaya, PT IKA. Itu restoran the best. Makanya waktu itu kan saya bilang, Pak Haji, hajat gue kenapa lemot? Lo hobi makannya di mana? Di Pandor. Apa yang lo sukain? Sebut makanan apa yang lo sukain.
Udah lo sedekain ke sini, beduh, luar biasa. Nggak dimakan sama anak yatim. Kenapa? Karena makanan aneh. Pandor tuh kan makan restoran artis-artis. Dimakan anak yatim kan nggak nyampe lehernya, nggak nelen. Dia aja bukti makan pizza hut aja nyangkut di leher. Dia cocoknya apa ya? Risol dalamnya mihun. Kalau risol dalamnya mayones gak dimakan, dia risol dalamnya mihun. Nih kayak gini-gini gorengan tuh tempe. Nih makanan anak yatim RDAY. Iya. Ya udah, senilai makanan favorit lo kali jumlah anak yatim kayak 12. Alhamdulillah tuh. Yang utangnya 200 miliar, yang utangnya 100 miliar, yang cair 100 miliar gitu. Oh, berarti dikali 12 atau sebanyak-banyak? 12 tahun. 12 tahun. 12 tuh selama setahun. Oh iya. Kalau 500 jumlahnya anak yatim. Jumlahnya itu harus 500 ya Pak Ji? Iya dong, nanti kalau yang kebagian cuma 100, yang 400 doanya jelek. Oh, iya. Aku doain buat om yang gendut, hajatnya lemot. Kenapa? Karena aku nggak kebagian. Iya, Tuh, iya, benar. amin. Oh, harus ya. Ya benar. Janganlah. Iya benar. Iya. Gitu. Nah, Bapak sama Ibu udah pernah nonton YouTube saya belum? Udah sering. Sering. Iya. Suka senyum-senyum nggak kalau nonton YouTube saya? Iya, Hah? senyum. Sendiri Pak. Ketawa sendiri. Dah elah. Kameramen, bini lu berapa ya? Coba lihat tuh. Kameramen, bini lu berapa ya? Lihat. No, kameramen. Bini lu berapa ya? Wah, 5, bos. Iya. 5 bininya. Dia mau kawin lagi yang ke-7. Gue bilang jangan, yang ke-6 dulu. Aku mau lompat lo jangan tahu. Berarti Pak Ji mau nanya, kalau saya punya adik angkat itu memang waktu diambil sama almarhum ibu saya itu bapaknya memang sudah nggak ada, cuman memang mama saya udah, kamu daripada nggak mampu, udah saya rawat anaknya. Jadi bapaknya memang udah nggak ada nih, tapi masih dalam kandungan ibunya. Waktu itu umur 7 bulan atau berapa bulan, nah pas lahiran diambil sama ibu saya. Nggak lama ibunya dia meninggal, jadi dua-duanya udah nggak ada, yatim piatu. Apakah itu termasuk itu juga? Itu yatim kurung, ya? tapi itu nggak kita boleh santunin, itu udah kewajiban. Iya. Itu udah kewajiban, jadi nggak boleh sedekah, itu namanya udah kewajiban. Kayak misalkan nih, gue punya sepupu, dia punya anak yatim, kewajiban gue sebagai omnya. Oh iya. Gue nyari anak yatim yang lain nggak kenal ya. Manjur gak? Waduh bos, manjurnya luar biasa. Apalagi lo berani nyedekain makanan favorit lu bos. Ada tamu RDAY kemarin ya. Suaminya pelitnya minta ampun. Gajinya sebulan 100 juta. Tapi ngasih istrinya cuma 20 juta sebulan. 30 juta apa ya? 50 juta ya paling banyak ya. 30 juta. Apa yang dilakukan sama dia? Makanan favorit suaminya disedekain ke RDAY. Sekarang gajian full dikasih ke dia 100 juta. Iya betul ya? Kemarin ya. Nah, kita nih ngeri-ngeri sedap bos kalau suruh sedekah senilai makanan favorit. Apalagi kalau kita makannya banyak kayak lu, gue, dia. Ini kan bom-bomkar. Bom-bomkar. Nggak boleh ada bunyi tung 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 tung. Mama panggil mah. Aduh, kubrat. Nah, jadi gue paksain lo pilih. Mau sedekah ekstrim, mau ibadah ekstrim, atau mau sedekah profesi ibarat kerja ekstrim. Kalau di Al-Quran nggak boleh pilih, maksa. Pak Haji, aku mendingan pilih Al-Quran daripada milih Pak Haji. Ya udah tiga-tiganya kerjain. Ya kalau saya Pak Haji, terus terang saya mau pilih tiga-tiganya. Ah, kok waras? Nah, mau pilih tiga-tiganya, saya paksakan ini harus tiga-tiganya saya. Iya, jadi sedekah subuh jangan bolong. Ya. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Ya. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Ya. Sholat taubat jangan bolong. Bangun jam 00. Senyum, mandi, pakai pandan 9 lembar. Sholat tahajud, wajib baca Quran. Dah lihat. Harus itu Pak Haji. Harus. Ya. Kan tadi saya udah bilang tuh sama yang sedekah 10 juta. Ya. Lo praktekin ilmu RDAY. Utang lo gue yang lunasin. Tapi lo praktekin dulu. 2, gue berangkatin umroh gratis akhir tahun ini sekeluarga. 3, gue berangkatin haji 2026
visanya furodah. Gue bayar 2006, berangkat 2006. Seneng banget tadi, ya betul ya? Dia yang meraktekin, gue yang boncos. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Kawan lu, bukan kawan gue. Tapi kan gue yang kebobolan. Coba lo praktekin. Ntar lo bisa berangkat umroh sekeluarga. Bulan akhir tahun ini. Kan kita besok akhir tahun ini gue mau berangkatin anak yatim umroh 400. Pendampingnya cewek 200, pendampingnya cowok 200, gratis. Kalau bisa lo jadi pendamping cowok. Jadi lo nganterin sampai bandara. Gendong ibu. gendong ibu yatim yang pingsan. Karena biasanya kalau anak yatim mau berangkat umroh, ibunya pada pingsan. Kita nggak ada yang kuat. Nah, lo yang tugasnya gendong, bopong. Kayak gini Bu suasananya. Soalnya apa? Punya utang. Masa kita ngomongnya serius? Ngapain, kita seneng-seneng aja, ya kan? Kalau saya Pak, kalau ngerjain yang lainnya sanggup. Bisa kan bodoh, nggak bisa ngaji. Tapi kalau yang lainnya mungkin saya ngerjain gitu. Ibu beli Al-Quran yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Iya Pak. Di handphone. Ya, yang ada bahasa Indonesianya. Jadi ibu bacanya dari kanan ke kiri. Kalau Latin. Latinnya dari kiri ke kanan. Karena ibu baca Latinnya dari kiri ke kanan. Ya bisa juga Pak. Bisa. Latinnya bisa juga. Latinnya nggak bisa juga. Bisa. Latin bisa. Sekarang kalau ibu nggak mau baca Quran nih, kalau ibu nggak mau baca Quran, nggak mau maksain, pilihannya dua. Ibu mau baca Quran atau ibu mau saya bacain Al-Quran? Ya kalau bisa Pak baca Quran. Nah, tuh waras tuh, gue suka itu. Tapi Kan? kami udah beli yang satu dus, satu lambar itu loh, satu buku. Bisa gak bacanya? Bahasa Latin ya Pak. Ya udah baca bonusnya dari saya, umroh gratis akhir tahun ini sekeluarga. Bonusnya berangkat haji visa furodah 2026. Dah itu Amin. aja. Kok gitu Pak Haji? Habis kalau kita Al-Quran janjinya apa? Pasti terkabul, tapi nggak ada yang pada mau meraktekin. Udah deh, gua aja deh. Ya, itu kami kalau yang lainnya karena udah meraktekin, tapi karena kemarin suami sakit jadi berhenti lama. Ini baru 2 bulan kami praktekin lagi. Praktekin lagi ya. Tapi kalau baca Quran ya itu kami terus terang aja. Kan ada bahasa Indonesianya tadi udah bilang ya. Bahasa Latinnya bisa. Nah, bos juga coba bos, siapa yang mau meraktekin, ibu atau masnya atau mbaknya atau masnya, Dua-duanya sih. dua-duanya. Makanya gue setuju. Kenapa nih bos? Nih, lo kan udah janji sehidup semati kan berdua. Nih maaf nih bu, maaf nih bu. Kalau bini lo mati dikubur, lo mau gak dikubur sama bini lo hidup-hidup? Buat temen dia dikubur mau gak? Ya enggak. Tuh, kurang ajar gak tuh suami kurang ajar? Katanya papa mau setia. Hidup semati Saya ya. ketemu di sana. Ah? Ketemu di sana. Aneh loh. Itu kan. Jadi ibu nanti teman dikubur siapa? Baca Quran. Karena kita nggak bisa ngandelin dari suami. Kalau ibu meninggal, nih suami nengok kuburan setahun 2 kali, mau puasa sama mau lebaran. Coba tanya deh. Papa, nanti kalau aku dikubur, yang nengokin aku tiap hari ya. Ibu ngomong gitu sama dia. Apa dijawab? Kan Pak Haji udah bilang setahun 2 kali mama. Tuh kurang ajar kan nih.